Badan Riset dan Inovasi Nasional, BRIN, memaparkan hasil kajian terbaru mengenai ketersediaan air di kawasan Ibu Kota Nusantara, IKN. Berdasarkan analisis data satelit, wilayah tersebut memiliki ketersediaan air tinggi, high water KW, sebesar 0,51%, air vegetasi, vegetation water KW, 20,41%, dan non-air, non-water NW, 79,08%. Peneliti ahli utama Pusat Riset Iklim dan Atmosfer BRIN, Laras Toersilawati, menjelaskan bahwa kajian dilakukan menggunakan data citra satelit Sentinel-2A sepanjang Januari hingga Desember 2022. Analisis dilakukan melalui platform Google Earth Engine, GEE. Dalam kajian tersebut, peneliti menghitung 3 indeks spektral utama: Indeks Air Permukaan Tanah, LSWI, Indeks Perbedaan Vegetasi Ternormalisasi, NDVI, dan Indeks Perbedaan Air Ternormalisasi, NDWI. Ketiga indeks ini menjadi dasar dalam model Artificial Neural Network, AN, atau Jaringan Saraf Tiruan, JST. JST ini merupakan sistem pemrosesan informasi dengan karakteristik yang mirip jaringan saraf biologis di otak manusia. Awalnya dirancang sebagai alat pengenalan pola dan analisis data, dengan keunggulan dibanding metode statistik konvensional yang mengharuskan data berdistribusi normal. Kata Laras dikutip dari situs resmi BRIN, Senin, 20 Oktober 2025. Laras menambahkan, penginderaan jauh digunakan untuk mendeteksi perubahan kadar air dalam tanah dan vegetasi melalui indeks inframerah dekat, NIR, 0,7 hingga 1,3 mikrometer serta SWIR. 3 metode citra satelit multiband, NDVI, NDWI, dan LSWI, digunakan untuk memperkirakan keberadaan badan air permukaan. Menurut Laras, ketersediaan air yang tidak mencukupi dapat menimbulkan dampak besar bagi pembangunan IKN. Perubahan iklim dan menurunnya curah hujan berpotensi mengurangi cadangan air tanah, sementara kualitas air bisa terpengaruh oleh tingginya kadar asam atau zat besi. Selain itu, pertambahan penduduk akibat arus migrasi ke IKN diperkirakan akan menambah tekanan terhadap pasokan air bersih. Untuk mengantisipasi kemungkinan kelangkaan air, pemerintah dapat membangun bendungan, sistem perpipaan baru, dan embung, ujar Laras. Selain itu, penting membangun hutan kota, melakukan rebusasi, serta menanam pohon pengganti akibat alih fungsi lahan dari hutan industri eucalyptus menjadi kawasan terbangun. Ia juga menyarankan penerapan konsep kota Sponge City, untuk mengelola air hujan agar dapat terserap kembali ke tanah dan dimanfaatkan ulang. Edukasi publik mengenai penghematan air dan kebersihan sumber air juga dianggap krusial. Kepala Pusat Riset Geoinformatika BRIN, Profesor Dr. M. Rohis Homarudin, menilai bahwa kajian ketersediaan air di IKN masih perlu diperkuat melalui observasi lapangan. Sejauh ini, informasi ketersediaan air masih berbasis citra satelit dan belum didukung data lapangan, ujarnya dalam siaran pers Otorita IKN, Senin, 20 Oktober 2025. Rohis bersama tim BRIN telah melakukan kunjungan lapangan ke IKN pada 15 Oktober 2025 untuk meninjau sejumlah infrastruktur pengairan. Ia menilai, observasi langsung penting untuk memverifikasi kondisi sebenarnya di lapangan. Dalam kunjungan tersebut, Rohis mengapresiasi fungsi embung-embung di kawasan IKN yang tidak hanya berperan menampung air, tetapi juga mendukung kegiatan ekonomi lokal, seperti penanaman kopi Liberica di daerah aliran sungai, Das, Sangge. Danau ini menjadi penting bagi ekonomi hijau, karena di sekelilingnya sudah ditanami kopi Liberica. Saya juga mendengar sudah ada 54 embung yang dibangun di IKN, yang nantinya akan memenuhi kebutuhan air baku masyarakat Nusantara, kata Rohis. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.